Kami sungguh membutuhkan keajaiban-Mu. Karena dengan keajaiban-Mu Tuhan, itulah yang bisa menyelesaikan semua masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya kami membutuhkan Engkau. Kami percaya juga kami tidak salah ada di tempat ini. Ini tempat yang terbaik untuk kami juga bisa menerima keajaiban-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Bahkan juga apa yang kami tidak mampu Tuhan, yang akan memampukan kami karena kasih-Mu Tuhan yang tidak terbatas ini. Membawa kami kepada pengalaman yang baru. Kami perlu Kau. Kami perlu keajaiban. Buatlah pagi ini keajaiban-Mu buat kami. Supaya apa yang kami kerjakan semua ini, kami percaya apa yang kami kerjakan di dalam Engkau itu tidak ada yang sia-sia. Karena di dalam diri-Mu Tuhan semua jawaban itu ada. Dan kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi. Karena segala sesuatu yang Tuhan juga sudah berikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu yang melebihi daripada hidup kami ini akan juga memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Silakan duduk. Saya percaya saudara kekasih, Jumat Agung itu bukan cuma sekedar perayaan. Tetapi saudara, kita percaya bahwa juga Jumat Agung inilah yang sudah mengubah semua hidup kita. Lagu terakhir tadi dikatakan, kami membutuhkan Engkau. Kita perlu keajaiban sekarang. Karena juga katanya satu orang, gara-gara satu orang itu masuk dosa itu. Maka juga dari satu orang ini juga katanya, maka juga keselamatan datang. Nah, hari ini saudara, saya tahu di dunia ini juga gara-gara satu orang ini juga saudara, semua harga saham turun. Ya, perubahan terjadi, tatanan ekonomi terjadi. Saudara, dulu kita berpikir mana mungkin bisa satu orang. Sekarang saudara bisa tahu kekuatan satu orang saudara. Ini hati-hati. Tapi kita ada di pihak yang benar. Yesus adalah satu-satunya yang kita andalkan. Ada amin saudara? Hari ini di dalam juga dikatakan conquer the grave ini ya. Kita perlu keajaiban Tuhan. Saudara yang membutuhkan keajaiban hari ini. Ya, semua ini kolaborasi dari semua ibadah ini saudara. Karena kami ingin hadirkan bukan saja juga Tuhan yang adalah Tuhan, tetapi saudara dan saya untuk ikut ambil bagian. Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan nih, karena saudara dan saya kita sudah ada di dalam era ini. Dikatakan begini, 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib katanya memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Betul? Yang bodoh kalau nggak ngerti salib itu untuk apa. Bukan buat digantung di sini, bukan untuk juga aksesoris di sini, tapi untuk dihidupi di dalam hidup kita ini. Ya, tetapi katanya bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu apa? Kekuatan Allah. Hari ini saya minta supaya juga di dalam nama Yesus, karena ini memang dunia akan semakin gelap. Ya, apa yang terjadi di dunia ini, ada dua negara besar ini saudara yang lagi juga hari-hari ini lagi perang dagang. Tapi saya percaya saudara mesti dengar apa yang dari Tuhan. Saya berdoa supaya saudara mendapatkan perkataan Tuhan. Hanya perkataan Tuhan yang bisa menolong saudara dari semua masalah dan persoalan. Karena Yesuslah jawaban buat hidupmu. Bukan dunia ini. Dunia dan segala isinya lenyap saudara. Tapi Yesus adalah segala-galanya buat kita. Ya, kekuatan Allah itu ada di salib saudara. Ya,
Ada amin? Kenapa saudara? Karena pertama, saudara masih ingat cerita dalam Markus pasal 15:21 itu? Simon Kirene saudara nggak punya acara. Nggak tahu saudara. Karena rupanya ada acara mendadak saudara. Karena dia baru pulang. Ini firman Tuhan katakan. Ya, pada waktu itu katanya lewat seorang bernama Simon, orang Kirene. Ayah Alexander dan Rufus. Dia seorang bapak yang baik saudara. Karena yang baru datang katanya dari luar kota. Masih capek sekali saudara. Tapi katanya juga, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Hari ini saya tidak tahu bagaimana saudara juga ditemukan. Saudara bisa ada di tempat ini. Coba bilang kanan kiri. Bukan kebetulan ya, engkau ada di sini. Ini tempat yang terbaik untuk saudara dengar. Kalau Simon Kirene nggak punya acara saudara. Dia nggak tahu kalau ini dia harus, mestinya saudara latihan dulu segala macam. Karena ini berat sekali saudara, 25 kilo, 40 kilo. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan bawa saudara. Ya, bersyukur. Bersyukur. Karena salib juga saudara. Jadi ini salib ini mengubah banyak orang saudara. Karena salib juga saudara. Kalau saudara juga baca dalam Lukas pasal 23, 40. Ada seorang penjahat saudara. Yang mesti dihukum. Yang harus mati. Sia-sia saudara. Karena juga apa yang dia lakukan. Tapi hari di mana juga dia disalib itu saudara. Yang satu bilang gini, kalau katanya kamu kan hebat. Lu panggil aja katanya panglima, prajurit kamu, turunin kita semua. Udah beres. Tapi saudara, yang sebelahnya lagi berkata begini. Kalau kita pantas dihukum. Ingat saudara, pengakuanmu itu akan menyelamatkan saudara. Ya, dia bilang gini, kalau orang ini nggak pantas untuk dihukum. Saudara, dan dia berkata, Tuhan Yesus, dia kata, bolehkah juga biar apa yang, kalau engkau sudah sampai di surga katanya, ingat saya. Haleluya. Tuhan ingat sama saudara loh. Yang suka kabur-kaburan, yang sudah juga jahat dengan juga orang lain. Banyak hal yang kau lakukan salah. Hari ini kalau engkau mau bertobat, firman Tuhan katakan, hari ini juga katanya engkau sudah ada di tempat yang terbaik. Firdaus katanya. Haleluya. Amin. Karena salib. Karena salib. Ketiga saudara, karena salib juga saudara. Firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 1:20 itu mengatakan, karena salib kita diperdamaikan. Nah, masalah ini saudara adalah masalah yang sangat krusial di dunia ini. Kenapa saham jatuh? Kenapa juga ini sekarang perekonomian berubah sampai Menteri Keuangan kita berkata, udah nggak ada ilmunya sekarang. Yang bisa juga untuk dicocokkan untuk ini. Iya memang. Kita tapi punya ilmu yang satu ini. Karena saudara dan saya kita keluarga kerajaan surga. Ada amin. Ya kita ada dua keluarga negara saudara. Surga dan bumi ini. Tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Kalau ada apa-apa, kita ngerti kemana kita pergi. Ada amin. Sekarang saudara visa aja itu nggak menentukan saudara untuk masuk juga di Amerika. Ya, yang udah juga menetap, tapi kalau ada masalah dipulangkan katanya ceritanya. Tapi sekali lagi saudara, berharaplah hanya kepada Tuhan. Ya, tempat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Kita diperdamaikan dalam Kolose pasal 1:20 ini. Diperdamaikan dengan diri Allah. Dan waktu saudara berdamai dengan dirimu, maka engkau bisa berdamai dengan semua orang. Hari ini saudara, semua guncingan di dunia ini cuma satu saudara. Karena orang tidak mau berdamai. Tapi hari ini berdamailah saudara. Bawalah sukacita ini. Bawalah berita ini. Supaya karena salib juga saudara, kita bisa mengalami damai yang sejati itu. Haleluya. Haleluya. Yang lain lagi saudara. Karena salib. Nah ini.
Ini yang saudara nanti sebentar, dan saya percaya bahwa juga salib Kristus ini mengubah sesuatu. Dikatakan begini saudara. Karena salib, Galatia pasal 3, 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi matinya dia menggantikan saudara. Ya, dan firman Tuhan katakan ini dengan jelas sekali. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, ini kuasa salib. Tadi waktu kita nyanyi saudara, saya tidak bisa tahan air mata ini. Karena mestinya saudara, kita yang di sana. Tapi kutuk itu diambil, ditukarkan. Supaya apa yang hilang selama ini dalam dirimu, berkat Abraham itu kembali datang kepada saudara. Ada amin? Pertukaran terjadi. Karena di salib itu surat hutang kita ini beres semua. Haleluya. Ada amin? 1 Korintus pasal 6, 20 itu mengatakan, kita ini saudara, kalau saudara yang sudah dibebaskan dari hutang ini, muliakanlah tubuhmu itu. Saudara, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus 7, 23 mengatakan, kalau saudara sudah lunas hutangmu, jangan lagi engkau mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya minta supaya juga apa yang kau kerjakan yang terbaik, itu engkau akan alami. 1 Petrus pasal 2, 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kalau saudara bisa hidup dalam kebenaran, dikatakan begini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Coba angkat tangan. Kau lihat, tutup matamu, kau lihat Yesus yang tersalib. Ibrani mengatakan ada begitu banyak saksi-saksi di dalam dunia ini yang melihat kita. Dan engkau lagi disorot oleh dunia ini. Tapi dikatakan katanya, tanggalkan semua beban, semua kesusahan. Karena ini saatnya saudara, waktu engkau memandang kepada salib itu yang akan menyempurnakan imanmu. Hari ini kita membutuhkan suara Tuhan buat hidup. Supaya terjadi pertukaran ini. Ya, apa yang Tuhan juga sudah sediakan, itu yang terbaik. Katakan ini sama-sama saya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu. Terjadi pertukaran. Masa salib. Yang sakit saudara, tumpangkan tangan pada yang sakit. Katakan, oleh darah salibmu, seluruh, serahkan semua. Terjadi pertukaran ini. Darahmu sucikanku. Yes. Kuasa salibmu pulihkan lagi. Oleh kuasa salibmu, amin. Seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku.
saat ini, apa yang menjadi sakit penyakitmu, kelemahanmu, ditukarkan, kutuk menjadi berkat sekarang ini. Tidak lagi segala hal apapun juga yang mengikat saudara lagi, supaya kutuk kematian itu tidak berkuasa atas diri. Terima Tuhan Yesus, jadikan dia segala-galanya. Jangan berharap kepada manusia, andalkan Tuhan. Pertukaran di terjadi. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan. Katakan sama-sama saya, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikku. Oh, darahmu sucikanku, kuasa salib. Yeay, bangkit berdiri, angkat tanganmu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikku. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Lagi, sekali lagi dengan imanmu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, oh darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Yeay! Saudara yang sakit, tetap taruhkan tanganmu di tempat yang sakit. Saudara yang membutuhkan pertolongan, taruh tanganmu di dadamu. Ini saatnya pertukaran itu terjadi. Ya. Saudara yang membutuhkan keajaiban hari ini, biar kuasa firman ini. Karena ini bukan cuma hanya suratan, saudara. Tapi kalau engkau percaya, Roh Kudus akan membawa saudara untuk saudara mengalami keajaiban itu. Karena hanya kuasa salib Tuhanlah yang bisa menyucikan kita, membenarkan kita, menguduskan kita, dan mengembalikan apa yang sudah hilang di dalam kuasa darah. Sekarang yang sakit dipulihkan. Ada umur panjang saudara. Ya, ada kebahagiaan yang kau. Ya. Tetap saudara, biarkan pemulihan ini sempurna. Haleluya, lamana syakara lama. Biar penyembuhan ini sempurna. Sembuh hatimu, sembuh pikiranmu, sembuh jiwamu. Ya, semua pikiran yang salah tidak berkuasa lagi. Ya, kuasa kejahatan yang menguasai dirimu dibebaskan, dilepaskan. Kutuk itu tidak berkuasa lagi sekarang. Berkat sekarang datang kepada saudara. Berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat keajaiban, berkat jalan keluar buat hidup. Ada solusi, hikmat yang besar datang pada diri. Engkau tahu apa yang kau harus kerjakan untuk usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu, suamimu, orang tuamu. Jalan keluar itu akan diberikan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih.
Masih angkat tangan lagi saudara. Saya melihat ini kemuliaan Tuhan ada di sini awannya. Terima ini saudara, terima ini. Biar pertukaran ini terjadi. Ya, terima ini. Terima ini, alami saudara. Jangan takut. Tuhan ada di sini. Ada di sini. Ada di sini dia. Di hatimu. Di hidupmu. Terima kasih Tuhan. Biar terjadi keajaiban ini. Biar terjadi keajaiban ini. Ya. Biar terjadi keajaiban. Engkau yang mengharapkan mujizat ini. Biar terjadi keajaiban ini. Ya, dalam nama Yesus ini. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Nama yang tidak pernah juga mengecewakan saudara. Dan kalau kau sudah percaya juga hari ini, mungkin engkau adalah orang yang baru datang juga. Percaya kepada Yesus, Allah akan mendengar dirimu. Pengakuanmu akan menentukan keselamatan. Ya, terima ini saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Rajaku. Jadilah Tuhan pemilik tunggal hidupku ini. Yang lama aku mau tinggalkan, yang baru aku akan hidupi ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus.